Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilallahi taubatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada detik ini, Allah masih memberikan curahan rahmatnya, curahan kasih sayangnya, sehingga kita bisa kembali menghirup udara segar, kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, yaitu adalah kita beribadah dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain. Maka dengan itu, maka kita jangan sampai lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyombongkan diri, kita lalai terhadap nikmat yang begitu banyak yang Allah curahkan kepada kita, yaitu adalah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah nikmat iman. Dengan iman ini kita bisa melaksanakan seluruh kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dengan iman ini kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman ini kita tidak menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam kita haturkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita diutus ke permukaan bumi ini untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Karena akhlak tata krama ini adalah cerminan kita, cerminan bagi orang mukmin, cerminan bagi orang Islam. Yang dilihat adalah akhlaknya. Mukmin yang baik, mukmin yang soleh adalah ahsanuhum khuluqa, yaitu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Pemirsa yang di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan terlahir dan terwujud dengan generasi-generasi yang terbaik. Salah satu contoh generasi yang terbaik yaitu adalah kita istiqomah. Istiqomah kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dari segala aspek sosial kita. Kita menjalankan, kita semuanya berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita membela agama Allah, kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan generasi yang terbaik. Tetapi kalau sebaliknya, kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu adalah generasi terpuruk. Maka dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Dailami, sayati 'alan nasi zaman, akan datang kepada kita ini pada saat ini, yaitu adalah generasi, zaman, waktu, yaitu adalah himmatuhum butunuhum, bahwa konsentrasi mereka, cita-cita mereka bukan lagi untuk agama, tapi cita-cita mereka yaitu adalah perut mereka. Yang penting perut mereka kenyang. Wa syarfuhum mata'uhum, bahwa kemuliaan saat ini dilihat dari banyaknya perhiasan, banyaknya harta. Inilah salah satu generasi terpuruk. Salah satunya adalah generasi yang terpuruk, yaitu bahwa sekarang manusia kita dipandang terhormat bukan lagi adalah dengan ketakwaan, tetapi dipandang adalah orang yang punya kekayaan, punya jabatan dan seterusnya. Maka itu adalah orang yang terhormat. Maka saat ini manusia, masyarakat sekarang berusaha untuk mengumpulkan harta, kemudian mengumpulkan perhiasan. Supaya apa? Supaya mendapatkan penghormatan dari manusia, mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Ini sudah mulai. Inilah generasi yang terpuruk. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita bahwa umat ini, hamba yang terbaik, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling terhormat, yaitu adalah orang yang punya takwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, saat ini masyarakat berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, kemudian bekerja ingin mendapatkan pujian manusia, ingin mendapatkan penghormatan dari manusia. Maka dengan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, binasalah orang yang hanya berusaha untuk mencari, mengumpulkan perhiasan, mengumpulkan dirham dan seterusnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kalau saya katakan, bukan yang sekarang yang sangat berbahaya adalah virus corona, tetapi yang sangat berbahaya yaitu adalah generasi yang terpuruk yang hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, yaitu adalah yang dinamakan dengan riak. Inilah yang ditakuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikhawatirkan terhadap umatnya, yang dikhawatirkan kepada masyarakat ini, yaitu adalah yang dinamakan dengan asyirkul asgar, yaitu adalah syirik riya. Qalu wa masyirkul asgar ya Rasulullah. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah riya. Nah, ini adalah penyakit yang berbahaya yang semuanya manusia, masyarakat ini semuanya terjangkiti virus ini, yaitu adalah virus riya. Maka ini adalah bukan hanya mematikan hidup kita, tetapi mematikan seluruh amal kita. Kalau kita bekerja hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, kita melakukan sesuatu hanya ingin dilihat oleh manusia, inilah virus yang berbahaya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa riya itu adalah melakukan amalan hanya ingin dipuji oleh manusia, hanya ingin mendapatkan penghormatan dari manusia. Maka Al-Imam Nawawi mengatakan ada 3 amal yang nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang yang berjihad fisabilillah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang pintar membaca Al-Qur'an kemudian mengajarkan, kemudian yang ketiga yaitu adalah yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketiga amalan ini sia-sia. Kenapa? Karena riya. Maka dengan itu orang yang melakukan perbuatan riya ini, maka nanti di yaumil kiamah nanti dia akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala pergi kepada orang yang dimana dia memperlihatkan amalnya. Idhabu ila ma kuntum turauna hal tajiduna indakum jaza. Apakah di mereka itu ada balasan? Maka inilah orang yang melakukan riya, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini yang hanya ingin mendapatkan pujian manusia, maka dia akan sia-sia. Inilah virus yang sangat berbahaya, yang masyarakat saat ini terjangkiti, bukan hanya saja masyarakat yang awam, tapi sekarang semuanya terjangkiti, bahkan orang yang berpendidikan, profesor, terjangkiti virus ini, yaitu adalah virus riya. Mudah-mudahan ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.